Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang inverse fungsi. Jadi kalau ada sebuah fungsi, misalnya ini adalah A, kemudian difungsikan, maka ini ke B menjadi fx. Jadi kalau ada fungsi A-nya adalah X, maka menjadi fx. Kalau misalnya di sini adalah A kecil, maka di sini akan menjadi FA. Tergantung dari variabel apa yang kita berikan di sini. Setelah terdefinisi fungsi X seperti ini, maka inverse fungsinya adalah F pangkat minus 1. Jadi ini dibaca fungsi inverse. Jadi kalau ada sebuah fungsi X, maka fungsi inverse-nya adalah X itu sendiri. Contoh, kalau kita dari Makassar mau ke Baru, Makassar, kemudian kita mau ke Baru, maka akan melewati Maros. Begitupun juga sebaliknya, maka fungsi inversnya adalah dari Baru, kemudian ke Maros, baru tiba lagi ke Makassar. Example, Y sama dengan Fx sama dengan 2X ditambah 5. Kalau saya ganti X-nya dengan 1, maka menjadi F1 sama dengan, ini saya ganti dengan angka 1, berarti yang variabel X ini juga diganti dengan 1. Jadi ingat nah, kalau dikatakan 2X itu artinya 2 kali X. Berarti 2 kali 1 ditambah 5, kemudian diselesaikan. Yang diselesaikan pertama tentu adalah perkalian. 2 kali 1 adalah 2. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Sekarang bagaimana kalau ini saya inversekan? F inverse-nya adalah 7. X-nya adalah 1. Pada saat X-nya 1, maka Fx-nya adalah 7. Bagaimana kalau saya inversekan? Dari 7 mau dihasilkan menjadi 1. Diingat, kalau tambah itu lawannya adalah dikurangi. Jadi dikurangi dulu 5. Kemudian, lawannya kali adalah dibagi. Baru dibagi dengan 2. Jadi menjadi X kurang 5 dibagi dengan 2. X kurang 5 dibagi dengan 2. Lanjut. Sekarang X-nya kita ganti dengan 7. Ini kita ganti dengan 7, berarti 7 kurang 5 per 2. Yang di sini, 7 kurang 5 per 2. Maka menjadi 7 kurang 5 itu sama dengan 2 dibagi dengan 2. Sama dengan 1. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Maka sekarang menjadi bentuk fungsi untuk di-inverse. Yang pertama saya ambil Y sama dengan AX ditambah B. Contohnya, Y sama dengan 6X ditambah 7.
bagaimana model Y inverse-nya? Maka model Y inverse-nya adalah caranya Y-nya pertama kita ganti dengan X-aksen. Kemudian X-nya kita ganti dengan Y-aksen. Karena kita mau cari nanti modelnya X-aksen. Maka menjadi X-aksen sama dengan 6 Y-aksen ditambah 7. Kemudian, karena kita mau nyatakan dalam Y-aksen, maka Y-aksennya pindah ke ruas sebelah. X-nya pindah ke ruas berlawanan arahnya. Min 6 Y-aksen sama dengan min X-aksen ditambah 7. Y-aksen sama dengan min X-aksen ditambah 7 dibagi dengan 6. Kemudian lanjut, setelah dibagi dengan 6, sebenarnya sampai di sini sudah selesai. Tetapi agar variabel X itu tidak memuat tanda minus, maka semuanya pembilang dan penyebut masing-masing dikali dengan minus 1. Min X kali min 1 adalah X-aksen. Tambah 7 dikali minus 1 adalah kurang 7. Min 6 dikali min 1 adalah 6. Berarti sekarang Y-aksennya sama dengan X-aksen dikurang 7 per 6. Y-aksen itu kita ganti dengan minus, pangkat minus atau Y-inverse. Jadi Y-inverse-nya sama dengan X dikurang 7 per 6. Kalau cara rumusnya maka ditulis X Y-aksen sama dengan X dikurang B per A. Lawannya tambah adalah kurang, lawannya kali adalah bagi. Sekarang bentuk berikutnya. Y sama dengan AX ditambah B per CX ditambah D. Contohnya, Y sama dengan 2X ditambah 5 dibagi dengan X kurang 7. Berapakah fungsi inverse-nya? Maka fungsi inverse-nya adalah cara biasanya seperti di kerja tadi, Y-nya diganti dengan X-aksen, X-nya diganti dengan Y-aksen. Maka menjadi X-aksen sama dengan 2 Y-aksen tambah 5 dibagi dengan Y-aksen dikurang 7. Sekarang kita kali silang. Ini kita kali X buka kurung Y-aksen kurang 7 balas kurung sama dengan 2 Y-aksen ditambah 5. Ini yang diambil. Kita buka kurungnya. X-aksen kali Y-aksen adalah X-aksen Y-aksen dikurang. X-aksen kali 7 adalah 7X-aksen. Sama dengan 2 Y-aksen ditambah 5. Karena kita inginkan berada di ruas kiri itu adalah Y-aksen, maka yang memuat Y-aksen dikumpulkan semua di ruas kiri. Yang tidak memuat variabel Y-aksen, pindahkan ke ruas kanan. Maka akan menjadi, ini kita kumpulkan, X-aksen, Y-aksen, ini tetap pada posisinya. Kemudian 2 Y-aksen pindah ke ruas sebelah menjadi minus 2 Y-aksen. Sama dengan 5 ditambah, ini pindah ke ruas sebelah menjadi tambah 7 X-aksen. Lanjut.
Karena masing-masing memuat variabel y aksen, maka kita faktorkan. Ini namanya difaktorkan, dikeluarkan. Y aksen dalam kurung. Artinya adalah Y aksen dikali berapa, hasilnya adalah X aksen, Y aksen. Tentu adalah X aksen. Dikurang. Y aksen dikali berapa sama dengan minus 2Y aksen. Tentu hasilnya ditulis di sini adalah minus 2. Sama dengan, ini hanya penulisan yang memuat variabel di depan kan, jadi tetap 7X aksen ditambah 5. Sekarang kita pindahkan lagi nih ke ruas sebelah. Kalau kali, dalam kurung itu artinya kali, maka menjadi bagi. Y aksen sama dengan 7X aksen ditambah 5 dibagi dengan X aksen kurang 2. Jadi Y aksen sama dengan 7X aksen ditambah 5 dibagi dengan X aksen kurang 2. Sekarang kita ganti, Y aksennya kita ganti dengan inverse. Berarti Y inverse sama dengan 7X tambah 5 dibagi dengan X dikurang 2. Itu cara biasanya. Bagaimana cara rumusnya? Cara rumusnya adalah menjadi seperti ini. B dengan CX-nya tetap pada posisi. Kemudian ini D-nya dikali minus, pindah ke atas menjadi minus DX. AX-nya, A-nya turun ke bawah juga dikali dengan minus. Jadi ini D-nya turun ke sini, itu dikali dengan minus. A-nya juga turun ke sini, dikali juga dengan minus. Jadi saya pikir cukup untuk pertemuan kita tentang fungsi inverse. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.